Kita juga berbagi pendapat tapi berlogika ya. Iya. Anda tahu Allah menciptakan semesta ini dari mana? Dari pandangan agama Anda. Pertanyaan saya, sudah ada nggak narasi di abad keempat yang mengatakan bahwa semesta ini diciptakan oleh Allah Anda? Boleh Anda bawa kitab suci apapun di abad keempat yang menarasikan Allah itu pencipta alam semesta. Sebelum ada Al-Quran atau sebelum ada Allah di abad ke-7 diperkenalkan Muhammad, tidak ada yang beragama Islam. Debat tidak seimbang. Agatha ajak Uclim ini berlogika. Apakah sebelum abad ke-7 sudah ada narasi bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah? Ulasan ini sangat menarik. Mari kita luangkan waktu menonton sampai tuntas. Aku beda agama sama kakak aku Islam. Menurut aku analoginya juga hampir sama sih gitu loh. Jadi gini, pandangan aku Tuhan itu alam semesta. Maksudnya kayak kita dengan meyakini iman kita bahwasanya Allah ada di kehidupan kita. Bener nggak? Kalau Allah ada di dalam kehidupan kita, apakah alam semesta ini adalah Allah? Allah menciptakan. Karena begitu mulainya Allah, makanya kita meyakini bahwasanya apapun yang diciptakan dia adalah yaitu iman kita. Kita juga berbagi pendapat tapi berlogika ya. Iya. Anda tahu Allah menciptakan semesta ini dari mana? Dari pandangan agama Anda. Dari pandangan agama gua gitu ya, maksudnya kayak gua meyakini Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah gitu loh. Pertanyaan saya ulang sekali lagi. Anda tahu Allah ini menciptakan alam semesta ini dari mana? Dari Quran kan, apa yang diciptakan. Umumnya orang Islam itu tahu Allah ini pencipta semesta ini dari Quran. Betul nggak? Betul. Oke. Sebelum Quran Anda ada abad 7 diperkenalkan sama Nabi Anda Muhammad. Kira-kira abad keempat sudah ada narasi bahwa Allah ini menciptakan alam semesta. Pandangan aku ya, kenapa Al-Quran diciptakan, kepercayaan aku itu adalah penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Pertanyaan saya bukan itu. Kita fokus ke pertanyaan. Tadi kan kita sama-sama setuju umat muslim umumnya mengenal Allah menciptakan semesta ini dari Quran. Oke. Quran itu ada di abad ke-7. Berbarengan dengan Muhammad. Fokus ya. Pertanyaan saya, apakah di abad keempat sudah ada agama yang menarasikan Allah itu menciptakan alam semesta? Kalau lebih detailnya aku kurang memahami, tapi pada dasarnya karena kita mengimani suatu kitab ataupun Tuhan ataupun kayak Nabi ya gitu ya, tuntunan kita, karena kita dengan penuh dengan imannya kita meyakini Allah sudah menciptakan dari sebelum Nabi Adam, semesta ini sudah diciptakan. Kembali lagi ke pertanyaan saya yang ketiga kali. Sudah ada nggak narasi di abad keempat yang mengatakan bahwa semesta ini diciptakan oleh Allah Anda? Pertanyaan saya hanya itu. Boleh Anda bawa kitab suci apapun di abad keempat yang menarasikan Allah itu pencipta alam semesta. Itu dulu. Mungkin aku terlalu pendek ya Kak tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran ya.
Sebelum ada Al-Quran atau sebelum ada Allah di abad ke-7 diperkenalkan Muhammad, tidak ada yang beragama Islam. Iya, memang tidak ada yang beragama Islam. Kalau begitu narasi yang mengatakan Allah Subhanahu Tapi wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini baru dimulai narasi itu di abad ke-7. Kenapa? tapi Karena abad ke-4 belum ada. kita mengimani Allah. Satu sumber dulu nih, Allah kan. Sebelum adanya Islam yang menyempurnakan. Maksudnya kayak dalam ajaranku ya. Iya, bagaimana kayak kakak sendiri mengimani Allah sebelum ada wahyu dari Yesus gitu loh. Ini saya jawab dari perspektif saya. Sebelum abad 1, Yesus itu menyatakan dia adalah sang pencipta sesuai di dalam Yohanes 1 ayat 3. Itu sudah dinyatakan oleh Musa di dalam kitab Taurat. Itu dinyatakan Daud di dalam kitab Mazmur. Itu sudah dinyatakan dalam kitab nabi-nabi. Kenapa saya Iya kan? mengatakan itu? Karena Allah yang diperkenalkan Yesus dengan Allah yang diperkenalkan Musa, dengan Allah yang diperkenalkan Abraham, dengan Allah yang diperkenalkan Nuh. Itu Muhammad. sama. Itu kan hampir Itu sama sama. kan? Oh, bukan, Iya kan? bukan. Enggak, maksudnya kayak Allah itu yang esa kan? Satu kan? Oh, saya juga Esa. Kalau Anda mau mengatakan Esa, Nabi Ayub dalam kitab Ayub sudah menarasikan Allah itu Tritunggal. Mazmur Daud sudah menarasikan Allah itu Tritunggal. Taurat Musa sudah menerangkan Allah itu Tritunggal. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Ayub 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6. Bahkan sampai di pada Yesus dalam Injil kesaksiannya para rasul kami. Yesus itu mengatakan apa? Allah itu Tritunggal. Tapi Muhammad tidak mengakui itu. Maka Allah dari Yesus sampai kepada Musa itu sama. Ada benang merahnya. Tetapi Muhammad, saya tidak melihat ada kesamaan. Karena bangsa Israel memanggil Allah itu Bapa. Yesus memanggil Allah itu Bapa. Muhammad memanggil Allah itu pernah nggak dengan nama Bapa? Mungkin dari beberapa kitab yang mungkin aku sedikit pahami ya, alam semesta itu ya satu Allah gitu kan, itu maha pencipta ya. Dan ibaratnya kayak Nabi Muhammad, Yesus, Musa atau lainnya, mereka sebagaimana tadi, kayak itu tadi, pengajarannya kan. Nabi-nabi menyebut Allah itu Bapa. Avinu, Abah. Allah pernah nggak dinarasikan oleh Nabi Muhammad, satu-satunya Nabi Anda ini, sebagai Bapa? Kalau tidak, berarti Allah Abraham, Ishak, dan Yakub berbeda dengan Allah yang Muhammad perkenalkan di abad ke-7. Makanya kembali ke pertanyaan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Di abad ke-4 sudah ada belum yang menarasikannya? Kalau belum ada, maka Allah baru mengklaim dirinya pencipta alam semesta ini baru dari abad 7 sampai ke sekarang. Tetapi berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Makanya kalau abang tadi nyimak, saya katakan, kalau kalian mengklaim Musa agama Islam, Musa sendiri nggak pernah mengaku Islam. Musa sendiri yang adalah nabi dari bangsa Israel yang masih hari ini ada, itu tidak pernah mengatakan. Aku kalau pendapat orang lain berbeda atau sebenarnya is okay gitu ya, nggak masalah. Suatu agama pasti ada tuntutannya adalah berbuat baik. Kayak Hindu atau Buddha, tujuannya satu nggak sih, kayak ke alam semesta, kayak pencipta itu yang sungguh luar biasa. Kalau di abad ke-4, Allah yang diperkenalkan Musa berbeda dengan Allah yang diperkenalkan Muhammad. Maka saya katakan, Anda tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kenapa saya bilang Anda tidak mengimani kitab sebelumnya? Karena Bang,
Ini just for your information. Kitab kami yang mengkanonnya adalah gereja di abad keempat. Gereja yang didirikan Yesus itu yang mengkanon Alkitab kami. Baik Taurat Musa dengan 5 kitabnya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, dengan kitab nabi-nabi dan Mazmur Daud, itu yang mengkanonnya gereja. Jadi kalau Anda menarasikan Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya, gereja, apakah Allahmu kenal dengan orang-orang yang mengkanon kitab kami? Itu makanya saya bilang kitab kami, kitabnya orang Kristen, itu tidak pernah diturunkan Allahmu, tetapi kitab kami itu ada karena gereja mengkanonnya. Kalau aku bicara penyempurna menurut sudut pandangku, karena dari beberapa kitab yang mungkin ada yang belum, walaupun seberapa isinya hampir sama aja kok. Ibaratnya gini loh, suatu agama atau kitab tuntunan mengajarkan suatu kebaikan atau sebagainya kan. Abang tahu majalah Bobo? Ya tahu. Itu juga banyak mengajarkan yang baik. Apakah itu suatu kitab atau ajaran suatu agama? Ya nggak bisa disamakan. Karena Anda Iya, mengatakan meski ini semua kitab mengajarkan yang baik. Oke, Abang kenal Harry Potter yang penulisnya adalah J.K. Rowling? Itu juga banyak mengajarkan yang baik. Abang tahu Snow White yang kita tidak tahu pengarangnya, itu juga mengajarkan hal yang baik. Jadi kalau narasi Anda semua agama mengajarkan baik, apakah buku-buku itu juga suatu syariat? konsep baiknya ya ada perbedaan dong. Maksudnya gini loh, tuntunannya gitu loh. Pasti kan kita mengajarkan suatu kebaikan. Kalau kita mengimani suatu kebaikan itu untuk tujuan ke Allah gitu loh. Tapi gini Bang, Islam ini kan baru berdiri di abad ke-7. Islam ini atau Quran ini sendiri kan baru dimulai di abad ke-7 dengan syariat-syariatnya yang walaupun di dalamnya beberapa klaim mengatakan sebagai pembenar dari kitab sebelumnya. Pembenar karena bukan penyempurna. Jadi kitab Anda membenarkan kitab sebelumnya. Itu Aku yang nggak ada bicara di pembenar. Al-Maidah. Aku nggak bicara pembenar. Menurut pandanganku penyempurna Bukan. Ini ayat di dalam Quran. Jadi Quran Anda ini membenarkan kitab sebelumnya. Saya nggak tahu itu kitab apa. Sampai detik ini masih jadi misteri. Injil Isa itu sampai detik ini masih jadi misteri. Taurat Musa itu masih misteri. Zabur Daud itu misteri. Kenapa? Karena umat Islam sendiri tidak pernah tahu apa isi kitab itu. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menarasikan apa isi Taurat, apa isi Zabur Daud. Tapi memang ada ayatnya bahwa Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Tetapi kitab sebelumnya tidak pernah membenarkan kitab Anda. Itu satu poin yang harus kita sama-sama tahu. Tapi dibalik dari semua itu yang mau saya tanya, apa yang Anda harapkan dari Anda mengtuhankan Allah SWT? Dari Anda menyembah Allah itu apa yang Anda harapkan? pada dasarnya harapanku ya hidup dengan baik. Aku mempelajari tuntunan yang diajarkan. Jika aku berharap ya di duniaku baik, di akhiratku juga baik. Apa yang Anda harapkan? Contoh ya, kayak saya. Kenapa saya menuhankan Yesus? Saya mengharapkan hidup kekal setelah saya mati. Alasan itulah yang membuat akhirnya saya menuhankan Tuhan Yesus. Kalau Anda pada akhirnya menuhankan Allah SWT, apa yang Anda harapkan dari Allah sehingga Anda mau menyembahnya? Kalau kita tidak mengharapkan sesuatu, karena iman itu adalah harapan. Harapan akan sesuatu yang belum kita lihat. Itu kan iman. Jadi yang mau saya tanyakan,
Anda menuhankan Allah, Anda capek-capek beribadah kepadanya. Apa yang Anda harapkan dari Tuhan ini? Yang saya harapkan adalah masuk surga. Itu yang di akhirat. Kalau di Kristen tuh kayak hidup kekal, kalau Islam ya hidup bahagia di surga. Di surga tapi nggak kekal kan, ini dua hal yang rancu gitu. Kenapa saya mengatakan ya hidup kekal? Ya karena kan manusia ini mengalami kematian. Justru karena Ya, adanya kematian lah, makanya manusia ini akhirnya memilih Tuhan untuk memberikan dia hidup yang tidak berkesudahan gitu kan. ya. Jadi kalau Anda menuhankan Allah dengan harapan surga, pertanyaannya adalah gini. Kira-kira Allah bisa tidak membangkitkan Anda sebelum menempatkan Anda ke surga? Bisa jadi mungkin karena Allah itu maha kuasa. Oke, baik. Itu kan iman ya. Mungkin saja Allah bisa membangkitkan Anda sebelum menempatkan Anda ke surga. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mengimani sesuatu yang belum terbukti? Bagaimana mungkin Anda percaya akan sesuatu yang belum terbukti? Misal, Kayak bicara kayak neraka ini gitu, atau saya seperti kasih adanya analogi. neraka atau surga kan. Bukan. Kan tadi saya tanyakan, sebelum Anda Mm-mm. ditempatkan ke surga, Anda percaya nggak Allah bisa membangkitkan Anda? Ini kan masih 50-50 nih. Anda Iya. beriman saja tanpa bukti kebangkitan itu. Sekarang saya tanya, kok bisa percaya Anda akan dibangkitkan sebelum dimasukkan ke surga? Sebelum ada salah satu yang dibangkitkan dimasukkan ke surga. Kok bisa Anda mengimani sesuatu yang belum terbukti gitu? Satu orang saja belum ada yang dibangkitkan lalu ditempatkan ke surga. Lalu kenapa Anda mengimani sesuatu yang rancu seperti ini? Ya, makanya bagaimana kita mengimani itu. Berarti iman buta atau Anda mengimani, Anda mempercayai sesuatu yang belum ada buktinya. Itu namanya iman buta gitu. Contoh, saya percaya di sini ada air karena saya sudah melihat ada air. Oh, Kalau saya bilang saya percaya di sini ada air tapi nggak ada barangnya, ini namanya saya beriman buta. Saya percaya akan sesuatu yang tidak ada. Karena saya hanya percaya janji-janji kan. kayak Allah ada dalam diri Yesus. Itu kan. Yesus itu Kalau Allah. pandangan aku, Allah itu ada dalam diri Yesus, ya berarti dia mengimani dengan adanya Allah. Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Kan tadi penjelasan saya seperti itu. Dia sebelumnya adalah Allah, lalu mengambil kodrat manusia. Makanya saya tadi mengatakan, kami menyembah keilahian Yesus dalam kemanusiaannya. Karena dia ada satu dalam hakikat Allah. Kalau analogi kekal ataupun surga, ada nggak? Bisa melihat nggak? Analogi Surga ataupun kayak yang dibilang kekal, kehidupan berikutnya, surga ada itu atau enggak? surga itu Enggak. adalah Allah. Kalau surga itu adalah Allah, maka Allah itu adalah Iya. maka surga Jadi, adalah kamu percaya nggak setelah kematian akan dibangkitkan kembali? percaya karena Yesus sudah membuktikannya. Dia mati, bangkit. Karena Yesus lah. Makanya ada dasar iman percaya kebangkitan. Kalau tidak Yesus yang memulai kebangkitan itu, nggak ada doktrin kebangkitan. Makanya Buddha itu tidak ada doktrin kebangkitan. Kenapa? Karena ada mereka sebelum Yesus. Hindu juga demikian, karena mereka tidak ada yang pernah mati dibangkitkan. Makanya doktrinnya mereka itu adalah reinkarnasi. Itu. Tetapi doktrin kebangkitan itu baru dicetuskan karena Yesus. Karena Yesus itulah yang pertama sekali membangkitkan orang mati.
Jadi doktrin kebangkitan atau ajaran kebangkitan ada pada manusia karena Yesus. Karena Yesus yang membangkitkan Lazarus dan dia juga bangkit atas dirinya sendiri. Nah, agama di bawah ini meniru doktrin atau ajaran kebangkitan ini. Makanya saya tanya, kok bisa Anda memiliki doktrin kebangkitan sementara iman Anda, syariat Anda yang dimulai di abad ke-7 itu tidak pernah membuktikan ada yang bangkit dari mati. Gitu ya, kita nggak usah terlalu dalam, tapi berlogika. Jadi kalau kamu menganggap karena Yesus sudah, ya kamu sih kayak merasakan sendiri, ya kan, dan menceritakan ke umat-umatnya. Ya kalau pribadi saya dengan mengimani Nabi Muhammad bahwasanya setelah kematian akan ada kehidupan kembali, karena saya mengimani ya, saya meyakini itu. Iya Karena kan? ini adalah iman buta. Makanya tadi saya bilang, kamu percaya di sini ada air, padahal kamu belum lihat. Tapi kamu sudah percaya di sini ada air. Kamu percaya ada kebangkitan, padahal kamu belum lihat. Ini yang namanya iman buta. Tetapi imannya orang Kristen, bukan iman buta. Karena sudah melihat itu. Lazarus, Yesus, sudah bangkit. Makanya kami percaya. Dan kami mengharapkan kami dibangkitkan. Oke, aku menghargai itu suatu agama. Oke. Tapi mari berlogika, Bang. Kalau dilihat dari perspektif Kristen dan Yahudi, yang tentunya bersumber dari data dan fakta Alkitab, bahwa yang menciptakan alam semesta ini sudah pasti Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah yang disapa dengan Bapa, yang mana sejak kekal memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Firman dan roh tidak diciptakan, tetapi sudah ada melekat sehakikat sederajat di dalam diri Allah yang adalah Bapa itu. Allah menciptakan segala sesuatu di dalam melalui oleh firman dan memberi kehidupan kepada ciptaannya oleh Roh Kudus. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, eksistensi keberadaan Allah yang menciptakan segala sesuatu secara eksplisit, jelas, terang benderang dinyatakan di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Eksklusif dan uniknya adalah apa yang diberitakan oleh para nabi di dalam perjanjian lama terkait dengan eksistensi keberadaan Allah sama pada dasarnya, pada intinya, pada pokoknya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus serta apa yang disampaikan oleh para rasul, secara khusus oleh Rasul Paulus. Jadi kalau ada narasi yang mengatakan ajaran yang disampaikan Rasul Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus dan para rasul yang lain serta para nabi, itu merupakan konklusi kesimpulan yang ngawur, salah, menyimpang, dan tidak sesuai dengan data dan fakta Alkitab. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, sebelum Yesus Kristus sang firman nujul turun ke tengah-tengah dunia mengenakan tubuh kemanusiaan lewat dikandung serta dilahirkan oleh Bunda Maria, Alkitab telah memberikan konfirmasi dan penegasan seperti ayat-ayat yang telah dikutip secara spesifik oleh Agatha tadi. Daud di dalam Mazmur jelas mengatakan bahwa eksistensi dari firman dan roh itu jelas adanya. Demikian juga dengan Ayub menegaskan
eksistensi firman dan roh serta Allah yang disapa dengan Bapa itu jelas adanya. Bahkan ketika kita pertama sekali membuka Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, jelas menunjukkan, membuktikan adanya kejamakan di dalam diri Allah yang Esa itu. Kejadian 1 ayat 1, di sana kita temukan Allah atau Elohim. Kejadian 1 ayat 2, di sana kita temukan Roh Allah atau Ruach Elohim. Kejadian 1 ayat 3, di sana kita bisa menemukan firman Allah atau Dabar Elohim. Ketritunggalan itu sudah sangat nyata ditegaskan di dalam Alkitab. Mungkin ada di antara orang-orang di luar Kristen, khususnya para apologet dan polemikus di luar Kristen, yang mengutip Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa di situ bukan memakai kata yakit, tetapi ekat di situ pengertiannya Esa, tapi Esa yang jamak. Kenapa? Karena dari sejak kekal, sejak Allah itu ada, Allah itu wajib hukumnya memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Allah yang disapa dengan Bapa tanpa firman, maka Allah tidak komplit. Ada koptas, pemutusan kesempurnaan Allah jikalau Allah tanpa firman dan rohnya. Allah tidak punya daya cipta tanpa firman-Nya. Maka karena Allah itu Maha Pencipta, sudah jelas bagi kita, firman itu sudah ada melekat sehakikat sederajat di dalam diri Allah yang Esa itu. Allah itu adalah Allah yang hidup. Karena Allah itu hidup, maka mustahil Allah itu tidak punya roh, karena roh adalah prinsip hidup Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Yesus sendiri pun mengajarkan sebelum berpisah dengan murid-muridnya, memerintahkan untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu keluar pengajarannya dari mulut Yesus sendiri, mengakui adanya ketritunggalan atau kejamakan di dalam diri Allah yang Esa. Itulah yang membuat disparitas atau perbedaan antara Allah dengan ciptaannya. Tapi gambaran sederhananya, walaupun tidak mewakili secara sempurna, manusia saja terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, walaupun satu hakikat kemanusiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pun menegaskan hal yang sama. Dan itu sering dikutip oleh para pastor, pendeta, penatua gembala sebagai doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Hal itu menunjukkan bahwa Rasul Paulus mengajarkan hal yang sama dengan yang diajarkan rasul lain, termasuk oleh Yesus Kristus sendiri, termasuk oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, sebelum Yesus mengenakan tubuh kemanusiaan yang mana sang firman itu turun menjadi manusia, di dalam Yohanes 1 ayat 3 jelas dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, merujuk kepada ayat 1 dan 2, dijadikan oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi eksistensi Yesus itu sudah ada sejak kekal bersama dengan Bapa dan Rohnya. Bukan tubuh fisik jasmani kemanusiaan
yang baru ada, bahkan Yohanes Pembaptis lebih tua dalam konteks kemanusiaan dibandingkan dengan Yesus. Yesus yang kami puji, kami sembah, kami agungkan dan muliakan, tidak bisa dipisahkan dari eksistensi keberadaannya sebagai firman yang kekal, yang mana melalui firman Allah mencipta segala sesuatu. Saudara dikasihi Tuhan, seperti yang sudah dikatakan oleh Agatha begitu jelas dan terang benderang tadi, Allah yang diberitakan oleh Musa dengan Allah yang diberitakan oleh Daud, dengan Allah yang diberitakan oleh Ayub dan para nabi yang lain, adalah Allah yang disapa dengan Bapa. Perjanjian Lama berulang-ulang menegaskan Allah itu disapa dengan Bapa. Yesus Kristus sendiri pun menegaskan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Rasul Paulus pun memberikan konfirmasi penegasan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Pertanyaan saya, apakah orang-orang di luar Kristen menyapa Allah itu sebagai Bapa? Kalau tidak, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel, sama dengan Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen. Karena dalam eksistensi Allah yang disapa dengan Bapa, memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya, itu sama-sama diimani atau dipercayai baik oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen. Perbedaan yang perlu kita perhatikan antara orang Yahudi dengan orang Kristen adalah turun nuzulnya sang firman mengenakan tubuh kemanusiaan bagi mereka, apalagi dalam konteks di masa itu bangsa Israel sedang berada dalam penjajahan Romawi. Mereka mengharapkan kerajaan yang berdiri tegak seperti yang dimiliki oleh Daud bapa leluhur mereka. Ketika mereka lihat Yesus tidak memiliki arah seperti kerajaan dunia, seperti yang dipimpin oleh Raja Daud di masanya, mereka pun tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah datang. Tetapi realita kenyataannya, nubuatan-nubuatan, ratusan nubuatan di Perjanjian Lama telah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus, sang firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan. Alkitab orang Yahudi dengan Alkitab orang Kristen dalam konteks Perjanjian Lama persis sama. Kalau kita mau membeli Alkitab di Israel, tidak perlu ditanyakan Alkitab versi Kristen, karena pasti sama isi Alkitabnya antara orang Yahudi dengan orang Kristen, khususnya Perjanjian Lama. Saudara dikasih oleh Tuhan, terus terang setelah saya mengikuti kurang lebih 20 menit debat atau diskusi antara Agatha dengan saudara kita seorang Muslim, maka saya memberikan catatan bahwa diskusi atau debat ini sangat tidak berimbang atau sangat tidak seimbang. Tetapi saya memberikan pujian kepada Agatha. Beliau sabar meladeni teman diskusi atau lawan debatnya. Agatha begitu sabar di dalam menjelaskan hal-hal yang terkait secara kontekstual dengan diskusi mereka.